Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya guys. Well, di video kali ini Jokastoy akan nge-breakdown episode ketiga dari series Agatha All Along, spin-off dari series WandaVision, Wanda Maximoff. Ini series makin hari makin seru ya teman-teman, dengan durasi yang cukup panjang per episodenya. Sangat full dan penuh banget aku ngerasanya ketika nonton series Agatha All Along ini. Make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir, karena kita akan bahas banyak banget penjelasan detail dan easter egg breakdown yang ada di scene-scene episode ketiga Agatha All Along. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagramnya Jokastoy ya teman-teman. Yang ketinggalan breakdown episode sebelumnya, scroll aja di channel Jokastoy. Well, langsung aja kita bahas episode ketiga dari series Agatha All Along. Here we go. Melanjutkan episode sebelumnya, episode ketiga ini dibuka dengan perkumpulan Coven Agatha Harkness yang berhasil memasuki dimensi Witches Road, kabur dari kejaran The Salem Seven atau penyihir jahat Salem. Agatha membutuhkan penyihir-penyihir ini, yaitu Pramal Lilia Calderu, penyihir ramuan Jennifer Kale, penyihir pelindung Alice Gulliver untuk memasuki Witches Road. Agatha harusnya memerlukan penyihir hijau Green Witch Rio Vidal, tapi karena dia gengsi minta bantuan, ia berpura-pura bahwa Miss Hart adalah Green Witch. Mereka memasuki Witches Road sembari menghindar dari kejaran penyihir Salem Seven. Di The Realm Witch Road ini hanya ditumbuhi pohon dan guguran dedaunan di jalanan, bernuansa gelap dan dark gitu, merujuk kepada Realm Magica di komik Scarlet Witch The Witches Road. Tin terlihat sangat antusias memasuki Witches Road dan senang, namun para penyihir lain seolah tidak percaya mereka memasuki Witches Road terasa tidak nyata. Miss Hart berteriak dan berkata bahwa ia seperti diculik dan saatnya melapor ke otoritas terdekat, karena si Miss Hart ini pikir ini adalah pesta-pesta biasa, tapi ternyata ini pesta para penyihir. Jennifer Kale, Alice Gulliver, dan Lilia Calderu baru menyadari bahwa hidup mereka dalam bahaya ketika tahu bahwa ada penyihir Salem yang mengejar-ngejar Agatha, dan semua ini berimbas ke mereka. Tin bertanya sebenarnya siapa yang mengejar Agatha dan kenapa Witches Road keadaannya seperti malam abadi The Eternal Night. Banyak banget pertanyaan ya teman-teman. Namun Miss Hart di sini masih panik. Ia membuka HP-nya, handphone, dan tidak ada sinyal. Jennifer memperingati bahwa Sharon bukanlah penyihir dan tidak memiliki kepentingan di The Witches Road. Ini sedikit plot hole ya guys, karena kalau di komiknya, alam Witches Road ini tidak bisa diakses oleh siapapun yang bukan penyihir, sehingga hadirnya Sharon ini di Witches Road menyalahi peraturan. Akan ada konsekuensi yang akan didapat pastinya. Semua pun kembali panik sembari terus berjalan menyusuri Witches Road yang gelap. Lilia Calderu berkata yang harus mereka lakukan semua adalah taklukkan rasa takutmu. Mereka harus menghadapi ketakutan terbesar dalam diri mereka, bagaikan sebuah ujian mereka harus lulus. Begitulah makna yang tersirat dari lagu-lagu Ballad of the Witches Road timpal Alice Gulliver buatan ibunya Lorna Wu. Mereka pun bertanya kepada Agatha seperti apa ujiannya, karena Agatha pernah selamat dari The Witches Road. Agatha berkata setiap orang akan diuji, dan ujiannya itu beda-beda banget ya teman-teman, gak terprediksi. Mengenai kemampuan dan pengetahuan ilmu sihir mereka, setiap skill dan kekuatan akan diuji satu persatu dan harus lulus. Jennifer bingung bagaimana bisa lulus tes jika ia tidak bisa menggunakan sihirnya secara penuh. Tin atau remaja ini datang dan berkata solusinya adalah diri kita sendiri. Sihir monolog konvensional yang dibuat dengan cara tradisional, seperti cikal bakal sihir pada umumnya dan dasarnya. Melihat antusias Tin, mereka bertanya kemana orang tua si Tin ini. Harusnya dipulangkan ke orang tuanya gitu. Mereka berkata juga bahwa mungkin orang tuanya si Tin ini sedang tertidur. Yap, kalau benar si Tin atau remaja ini adalah Billy Kaplan atau Billy Maximoff, ya benar, dua orang tuanya sedang tidur ya. Si Vision dan juga Scarlet Witch tidur dalam arti mati. Jennifer bertanya lagi siapa nama si Tin. Namun ketika Tin memperkenalkan dirinya, seperti biasa disensor ya, ada lambang M di mulutnya ketika ia bercerita tentang asal-usul dan nama aslinya. Lilia Calderu terkejut. Ada yang menaruh mantra sigil yang membuat orang tidak mengetahui siapa itu Tin. Sigil adalah mantra sensor untuk menyembunyikan sesuatu. Dalam case ini adalah si Tin yang disembunyikan dari kaum penyihir sehingga tidak bisa didengar omongannya. Tin pun bingung siapa yang menaruh mantra sigil itu dan siapa yang berusaha menyembunyikannya. Tapi kenapa dia nggak nulis namanya di kertas ya? Mungkin disensor juga nanti guys. Jadinya kalimat yang nggak bisa dibaca gitu maybe. Namun Agatha Harkness mengingatkan kembali
berkata bahwa ia tidak tahu menahu akan hal itu. Namun ia yakin anak ini spesial dan mengajaknya. Tetapi mereka harus fokus dulu nih sama The Witch's Road hingga di ujung jalan. Jadi permasalahan si Tin ini akan kita bicarakan nanti setelah selesai The Witch's Road. Mereka pun menyetujui. Jennifer menginginkan kekuatannya kembali, Lilia menginginkan reputasinya pulih kembali, Alice Gulliver ingin tahu nasib ibunya sesungguhnya, dan Agatha ingin kekuatan, serta Tin juga menginginkan kekuatan. Masing-masing dari mereka punya hasrat yang besar. Ketika sedang berbincang-bincang, mereka kehilangan Miss Hart yang keluar dari kelompok, membuat Agatha bingung. Miss Hart berteriak, ternyata ia hampir terhisap lumpur hitam. Untung Alice dan yang lainnya berhasil menarik Miss Hart keluar. Agatha mengingatkan peraturan 1 tidak boleh menyimpang dari jalan The Witch's Road dan selalu mengikuti instruksi dari lagu balladnya agar selamat. Jennifer dikejutkan dengan melihat tempat yang terang cerah, sebuah rumah besar indah seperti di pinggir pantai. Segera para penyihir pun menyusuri jalan menuju rumah, mendekat dan memasuki rumah itu dengan ukiran pintu sebuah fase-fase bulan. Fase bulan purnama, fase air. Fase-fase bulan ini sangat penting berkaitan dengan kekuatan sihir dan ritual para penyihir. Mereka pun masuk ke rumah itu dan seketika kostum mereka bertransformasi menyesuaikan rumah yang mereka datangi. Mereka jadi orang-orang konglomerat gitu ya teman-teman, menjadi orang normal. Agatha berusaha keluar namun gagang pintu hilang dan jendela juga tidak bisa dibuka. Mereka berpakaian ala-ala orang rumahan yang kaya raya dengan rumah yang minimalis. Jennifer memandang ke cermin, ia terlihat sangat senang memiliki rambut. Mereka bak pemeran di film Huge Tiny Lies atau Big Tiny Lies, sebuah film menceritakan sekumpulan wanita kaya dan rumah besar cantik di pinggir pantai. Tin atau remaja melihat surat selamat datang ke ujian pertama First Trial dari The Witch's Road. Di baliknya ada sebuah riddle teka-teki yang harus mereka pecahkan. Tertuliskan, "My age has value, I'm no fun alone, I mess with your mind, my trick always known." Artinya, usiaku ada harganya. Aku tidak lucu jika sendiri, aku mengacaukan pikiranmu, dan semua tahu aku punya trik. Mereka pun berpikir dan mengarah ke Agatha mungkin teka-tekinya. Namun Sharon menjawab, wine. Yap, benar banget. Jawabannya adalah minuman memabukkan wine yang enak diminum ramai-ramai, dimana kalau wine ini semakin tua umurnya, maka semakin berharga. Sharon pun hendak meminum wine itu, namun dihentikan takutnya beracun. Perhatikan jumlah gelasnya ya, hanya ada 5, padahal mereka ada berenam. Apakah ada satu yang akan gugur, ada yang mati, atau ada yang gak kebagian minuman nih? Nanti kita jawab. Dan wine yang terlihat di sini sama dengan jamuan wine oleh Wanda kepada Miss Hart dan Mr. Hart di WandaVision pada era tahun 50-an hitam putih dengan label wine House of M atau House of Mepis. Dulu kita pikir House of Mephisto ya guys, gila sih. Zaman WandaVision tiap jam tiap detik teori bertebaran banyak banget selalu menuduh Mephisto. Wine ini bernama Reyna Rioja. Nama Reyna bisa merujuk ke karakter di Marvel Comics Roy Reyna yang memiliki topeng ajaib membuatnya mendapatkan kekuatan ape atau kera. Atau bisa aja itu hanya nge-foreshadowing aja ya, Easter egg. Jennifer memberikan saran kepada Tin untuk berhati-hati terhadap Agatha karena Agatha katanya menukarkan nyawa anaknya untuk buku Darkhold atau buku terkutuk. Namun Tin tidak percaya Agatha melakukannya. Menurut legenda dan cerita, anak Agatha tidak diketahui nasibnya apakah masih hidup atau menjadi iblis, atau bisa jadi menjadi agent of Mephisto, agen Mephisto. Gila guys, anjay banget ya. Akhirnya dalam sejarah MCU nama Mephisto disebut dimension juga nih ya di MCU Marvel Cinematic Universe, langsung di search Agatha oleh Jennifer Kale. Akhirnya ya setelah dituduh-tuduh Mephisto. Nah, ini nih dikasih banget oleh MCU nih, Mephisto guys. Walaupun cuma dimention namanya, tapi aku udah happy banget guys. Di komik Marvel sendiri, anak Agatha itu adalah Nicholas Scratch, merupakan pesuruh atau bawahan Mephisto, agent of Mephisto. Jennifer Kale ini curiga, mungkin aja si Tin atau remaja ini adalah anaknya si Agatha atau seorang agent Mephisto, karena sigil yang mensensor Tin di mulutnya memiliki lambang akronim M gitu. Mereka pun akhirnya meminum wine tersebut bersama-sama. Hitung mundur timer pun berdetik. Tin tidak ikut minum karena ia masih belum dewasa atau remaja. Semuanya duduk di sofa dan menghabiskan setiap wine. Namun Agatha ternyata berpura-pura meminum padahal dibuangnya itu wine-nya. Tin berbincang dengan Alice perihal tato di tangannya yang merupakan mantra sihir perlindungan. Secara ajaib, wine yang dibuang oleh Agatha di gelasnya penuh kembali ya guys. Scene wine ini sama dengan mukjizat Doctor Strange yang bisa merubah air menjadi wine atau anggur, yang keren banget di Multiverse of Madness. Bener-bener ada nge-foreshadowing Easter egg-nya Stephen Strange.
Mereka masih berbincang-bincang mengenai penyihir dan sihir serta magic lainnya membuat Miss Hart berkata ingin keriputnya hilang, membuat wajahnya jadi bengkak seperti disuntik botox. Ternyata semua berasal dari wine beracun tersebut yang membuat wajah mereka semua bengkak hingga ke rahang, bibir, dan sangat lucu sekali ya, seperti operasi botox bersamaan. Agatha tidak terkena dampak ini karena dia belum minum wine-nya, berusaha bersembunyi karena dia tidak terpengaruh. Jadi ia kayak sembunyi-sembunyi gitu. Mereka semua panik, wajahnya pada bengkak. Namun ketika wajah mereka kembali normal, Jennifer menyadari bahwa efek racun ini berbeda. Ini adalah efek racun Alewife Revenge, di mana satu persatu racun akan mulai menggerogoti badan hingga perlahan mati. Jennifer mengingatkan kepada semua orang untuk berhati-hati. Agatha menjadi panik dan menghancurkan jendela, hendak kabur dan keluar. Namun Tin menyadari bahwa gelas Agatha masih penuh dan ia tidak meminum wine tersebut. Hal ini membuat penyihir lain marah, karena itu merupakan salah satu aturan yang dibuat dalam ujian tahap pertama ini. Agatha membahayakan semuanya. Ia tetap tidak mau meminum dan membuang gelas wine itu. Tin pun menawarkan diri dan hendak meminum wine. Namun Agatha tidak tega, akhirnya langsung merampas minuman wine itu dan menegaknya. Kenapa ya Agatha terlihat melindungi Tin atau remaja? Apakah Agatha pikir bahwa Nicholas Scratch itu adalah si Tin atau remaja ini? Atau akan ada plot twist yang gak terduga? Kita tunggu nanti di akhir season guys. Seketika muka Agatha pun bengkak dan bibirnya bengkak. Semua langsung terkejut ketika Miss Hart berteriak memohon-mohon kepada Wanda untuk tidak menyiksa suaminya. Ini scene-nya flashback ketika Wanda Maximoff menyihir Westview dengan hex membuat suaminya meninggal di episode kedua. Jadi sudah ketahuan ya bahwa suami Miss Hart ini sudah meninggal ketika dia mengucapkan bahwa suaminya sudah tiada kepada Agatha. Jadi terungkap di scene ini sebenarnya suami Miss Hart itu baru aja meninggal dunia kemungkinan. Makanya di episode-episode berikutnya WandaVision, suami Miss Hart itu tidak terlihat atau muncul. Jennifer secepatnya langsung membuat ramuan penawar racun itu. Ia memerlukan bahan-bahan penawar seperti isi perut serangga esososial, zooplankton di produk minyak bumi, dan ia butuh kuali yang besar juga. Agatha dan Lilia mencari kandungan minyak zooplankton di skincare buatan Jennifer Kale yang menipu orang-orang. Tiba-tiba, di sisi lain, Lilia kembali mendapatkan penglihatan dan berkata, "Coba selamatkan Agatha." Membuat Agatha bingung karena itu kalimatnya nggak jelas ya. Ini kemungkinan apa yang terjadi di masa depan nanti ya guys. Di scene lain, Tin dan Alice mencari bahan yang lainnya juga. Lihat di sini Easter egg lukisan burung bangau, persis seperti burung bangau yang muncul di WandaVision. Burung bangau dengan energi sihir merah. Alice Gulliver mencoba menyusul Tin, namun ia seperti melihat jalan menuju pintu lain yang mengeluarkan asap dan juga hawa yang berbeda. Kembali ke tempat Jennifer Kale, ia tidak sadar bahwa sekelilingnya sudah berubah alam, menjadi gelap dan tidak terang lagi. Ia pergi mengambil ramuan mata kadal dan kembali ke dapur. Seketika alam sudah berubah jadi horor gitu ya guys. Terlihat lelaki dengan celemek putih berbalik badan hendak menyerangnya. Lilia melihat penampakan wanita dengan gaun kuning cantik zaman medieval berbahasa Italia. Bertanya, "Kau ingin melihat?" Ini serem banget sih guys ya. Jadi berubah seketika jadi dark horror. Kembali ke scene Alice, ia terkejut melihat ibunya yang sangat ia sayangi. Ibunya Lorna Wu, atau di komik namanya August Wu of Coral Shore. Scene pun dipotong lagi, kembali ke Jennifer. Melihat lelaki horor ini mungkin aja suaminya atau kenalannya yang membuatnya ia tidak bisa mengeluarkan sihirnya. Lelaki ini berteriak, bahkan hendak membunuh Jennifer dengan menenggelamkan kepalanya. Lilia Calderu pun mengikuti gadis misterius itu ke sebuah tempat yang mengerikan. Kamar yang rusak, gelap, dan terlihat mayat wanita yang kekuatannya sudah terserap gitu ya. Dan di belakangnya terlihat sosok wanita bertudung hitam berwajah tengkorak mirip dengan karakter kosmik di komik yang merupakan lovernya Thanos. Apakah ini Death atau bukan ya? Tapi bentuknya sama sih. Kembali ke Alice Gulliver, ia melihat ibunya menangisi kepergian nenek Alice. Ia seolah ingin mati bunuh diri juga, meminum minuman lebih banyak dan berteriak bahwa ia tidak bisa melindungi semua orang. Lilia Calderu yang panik melihat sosok itu dan mulai menggunakan bahasa Sicilia atau bahasa Italia karena emang Lilia Calderu ini dari Transylvania. Jadi ia mungkin fasih berbahasa Sicilia karena bahasa ini mirip dengan bahasa Romania. Lilia Calderu berkata, "She is dead, all dead." Dia mati, semua mati. She is dead. Ini merujuk ke sosok itu yang mungkin aja bernama Death sesuai dengan entitas kosmik di komik Marvel Death. Hal ini pun mengejutkan Agatha. Tin langsung datang menyelamatkan Alice Gulliver dan semua itu ternyata adalah efek halusinasi pasca meminum wine. Akhirnya mereka pun berkumpul kembali.
rumah tersebut langsung tergenang air laut dan kacanya akan pecah karena tidak bisa menahan debit air yang akan mengalir. Waktu mereka udah nggak banyak lagi. Segera mereka bergegas membuat semua ramuan penawar. Bahan-bahan pun dimasukkan dengan urutan tertentu dengan jumlah dosis tertentu. Mereka semua mengikuti instruksi Jennifer Kale. Untung ada Tin yang bisa membantu karena mereka semua sudah kesakitan. Agatha Harkness langsung berhalusinasi, terkejut mendengar suara bayi yang menangis dan mendekati sebuah keranjang bayi. Ketika dibuka, ternyata buku Darkhold. Yap, ini tuh kayak nge-foreshadowing bagaimana Agatha Harkness mengorbankan anaknya Nicholas Scratch demi buku terkutuk mendapatkan buku Darkhold. Agatha pun langsung tersadar ketika diteriakin Jennifer Kale. Segera mereka menyelesaikan pembuatan ramuan dengan langkah terakhir memasukkan rambut, membuat lingkaran dan memiliki niat yang sama untuk tidak mati. Maka air akan bersinar warna cerulean biru. Tapi ramuan gagal malah bersinar hijau. Jennifer panik karena ia gagal membuat ramuan. Sihirnya pun tidak bisa digunakan untuk memperbaiki ramuan itu karena dicuri atau diambil oleh seorang laki-laki misterius. Nah, kemungkinan laki-laki itu yang ini ya guys, tapi masih misterius banget sih. Ia bisa mencuri kekuatan Jennifer. Agatha langsung menyemangati Jen bahwa kekuatan sihirnya itu boleh diambil, namun pengetahuan dan ilmunya tidak pernah bisa. Jennifer akhirnya berkata ia butuh darah dari orang yang tidak teracuni wine. Segera Agatha menyayat tangan Tin dan meneteskan darahnya, dan ramuan itu pun menjadi berubah berwarna biru, dan ramuan itu berhasil guys. Langsung mereka semua menegak ramuan itu ya teman-teman, dan akhirnya mereka terbebas dari rasa sakit. Tersisa 10 detik nih. Mereka hampir lupa meminumkan ramuan itu ke Miss Hart. Namun di detik terakhir mereka seperti masih sempat ya memberikan ramuan itu ke mulutnya Miss Hart. Secara tiba-tiba bagian bawah penutup tungku kompor pun terbuka, menunjukkan jalan keluar exit. Kaca penahan pun langsung hancur dan air bah besar mengalir masuk, hendak menenggelamkan mereka. Segera mereka semua pergi menyelamatkan diri, masuk ke bawah kompor dan pergi dari sana karena air mulai memenuhi ruangan dengan sangat cepat. Tubuh Miss Hart masih tidak sadarkan diri dan masih pingsan. Alice, Tin, dan Agatha menggotong badannya, segera menyelamatkan diri dari sana. Akhirnya mereka semua kembali ke The Witch's Road dan kembali memakai baju semula ketika mereka datang. Mereka pun melewati perosotan berair dan lulus dalam ujian pertama ini. Mereka semua selamat dalam ujian tahap pertama. Namun ternyata Miss Hart, Sharon Davis, tidak selamat ya guys. Ramuannya telat, ternyata ia mati gitu dengan matanya yang terbuka. Sumpah sih, ini sedih banget sih ya guys. Baik suami istri Miss Hart dan Mr. Hart itu mati di tangan persihiran. Sangat disayangkan sekali. Shock banget sih melihat kematian dan jasadnya Miss Hart ini guys. Aku pikir udah dimasukin ke dalam mulutnya ramuannya, ternyata gagal. Inilah konsekuensi yang harus dihadapi Sharon Davis. Konsekuensi kematian karena ia memasuki alam Witch's Road padahal dia bukan seorang penyihir. Dan akhirnya episode ketiga pun berakhir. Ditutup dengan Agatha yang seolah-olah tidak mengenali Sharon. Siapa itu Sharon katanya. Memang kurang ajar sih Agatha Harkness ini. Kadang kita sampai lupa ya bagaimana kriminal dan jahatnya Agatha membunuh banyak penyihir selama hidupnya hanya demi kekuatan. She is the real villain here ya teman-teman. Oke guys, itu dia tadi penjelasan dari aku untuk episode ketiga series Agatha All Along. Gimana nih menurut pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain kita bahas ya. Pokoknya aku seneng banget ya nge-mention lagi tentang Mephisto, ada penampakan bangaunya WandaVision, dan juga ada penampakan Darkhold guys. Wow, oke teman-teman semuanya, itu dia video penjelasan dari aku episode ketiga Agatha All Along. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye bye and see you next time.